Bayangin gini, kamu udah nabung tahunan, udah pamitan sama keluarga, koper udah rapi, tinggal berangkat umroh. Tiba-tiba visa kamu nggak jadi terbit. Bukan karena salah kamu, tapi karena sistem yang kamu nggak pernah ngerti dari awal. Sekarang, per 23 November 2025, Arab Saudi resmi menghentikan sistem visa umroh lewat virtual account. Artinya, cara yang selama ini banyak dipakai, termasuk oleh agen yang nggak resmi, udah nggak bisa dipakai lagi. Di video ini, aku pingin ajak kamu ngobrol jujur. Siapa yang diuntungkan dari sistem yang baru ini? Siapa yang bakal kena imbas? Dan kamu yang mau umroh, harus ngapain sekarang biar nggak jadi korban sistem? Dulu waktu ada sistem virtual account, hampir semua orang bisa ikut main, ngurus visa umroh. Selama dia punya koneksi ke muasasa atau provider di Saudi, walaupun di Indonesia dia bukan travel resmi, ya tetap bisa urus visa. Sekilas kelihatan enak, banyak pilihan, kadang harga lebih murah, proses visa bisa lewat jalur teman-teman. Tapi di balik itu ada masalah besar. Siapa yang tanggung jawab kalau ada apa-apa? Sekarang mainnya beda. Arab Saudi balik lagi ke sistem provider resmi. Cuma penyedia visa yang berkontrak resmi dan terverifikasi yang boleh masuk ke sistem mereka. Bahasa sederhananya, kalau dulu jalan ke Tanah Suci kayak jalan kampung, semua orang bisa lewat. Sekarang mereka bikin gerbang, dijaga, dan cuma yang pegang kartu akses resmi yang boleh lewat sama bawa jamaah. Pertanyaannya, kenapa sih Saudi kayak lagi narik rem tangan kayak gini? Kok kelihatannya malah mempersulit? Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya bukan soal mempersulit, ini soal merapikan ekosistem. Pertama soal perlindungan jamaah. Waktu visa diurus banyak pihak nggak resmi, kasus yang muncul visa fiktif, jamaah terlantar, keberangkatan batal tapi uang sudah habis. Dan ketika masalah terjadi, jamaah bingung, saya harus tuntut siapa? Dengan sistem baru, Saudi maunya kalau ada jamaah bermasalah, kami tahu ini jamaahnya siapa, berangkat sama travel mana, terus mereka pesan visa lewat provider siapa. Jadi ada penanggung jawab yang jelas. Kedua soal kontrol dan kualitas layanan. Saudi lagi serius bangun experience. Dan experience umroh yang lebih tertib. Hotel harus jelas, transportasi jelas, asuransi nyambung dengan visa. Terus data jamaah juga tertata. Makanya sekarang visa umroh itu bukan cuma stiker di paspor. Di balik satu visa ada data hotel, ada transportasi, asuransi, dan itinerary yang lebih terstruktur. Sekarang kita bahas sisi terang dulu. Buat siapa kebijakan ini bagus? Oke, yang pertama kita bahas buat travel umroh resmi. Jujur aja, travel resmi selama ini sering berdarah-darah, bersaing sama pemain yang nggak punya izin, yang nggak punya kantor jelas, nggak punya izin PPIU, tapi bisa jual visa dan paket. Dengan ditutupnya jalur virtual account, pemain nggak resmi makin sulit gerak. Jadi, jamaah dipaksa lebih hati-hati, dan akhirnya lari ke travel yang memang legal dan resmi. Dari sudut pandang bisnis, ini sebenarnya kesempatan emas buat travel. Khususnya yang travel resmi ya, yang sudah berizin PPIU ataupun PIHK untuk haji. Nggak perlu lagi perang harga sama pemain liar. Terus yang kedua, bisa fokus naikin kualitas layanan. Ketiga, kepercayaan jamaah makin naik karena jalurnya lebih jelas. Yang kedua kita bahas, ini kebijakan baru ini bagus buat siapa? Yang kedua, bagus buat jamaah. Buat jamaah sendiri, ada beberapa keuntungan tentunya. Risiko penipuan menurun karena akses visa terbatas di tangan pihak resmi. Kepastian hotel dan transport lebih kuat karena jadi syarat pengajuan visa. Terus ada pendamping resmi yang bisa dimintai tolong kalau ada masalah di Tanah Suci. Lalu terakhir, asuransi dan perlindungan jauh lebih jelas karena semua makin terintegrasi. Jadi kalau dilihat dari sisi keamanan dan kenyamanan, dalam segi ibadah, ini langkah yang cukup positif. Tapi setiap kebijakan itu kayak koin, selalu ada dua sisi ya.
Buat teman-teman yang biasa umroh mandiri atau ngetrip sendiri, ini jelas jadi kabar kurang enak. Ya, dulu mungkin kamu bisa beli tiket promo sendiri, cari hotel sendiri, urus visa via kenalan atau agent yang punya akses ke virtual account sekarang. Jadi kamu nggak bisa lagi urus visa secara sendirian. Artinya apa? Kamu harus ikut paket travel resmi. Dan biasanya itu berarti biaya akan terasa ya mungkin sedikit lebih tinggi dibanding kamu ala-ala backpacker. Cuman semua tergantung seasonnya, tergantung kondisi, situasi, bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih murah. Dan buat travel kecil yang selama ini hidup dari jalur trip visa atau provider, ini juga tentu jadi pukulan karena mereka nggak naik kelas jadi PPU resmi atau nggak punya kerjasama jelas dengan provider, mereka bisa kehilangan bisnis. Dan dalam jangka pendek, karena provider resmi yang aktif masih terbatas, kita juga bisa lihat ada antrian visa mungkin jauh lebih padat daripada sebelumnya. Terus ada potensi keterlambatan pengeluaran visa, kuota bisa terasa sempit di musim yang ramai atau waktu-waktu di peak season. Oke, sekarang kita bahas kalau kamu adalah calon jamaah, sekarang yang pertama harus pastikan berangkat lewat travel resmi. Cek izinnya, cek kantornya, cek track recordnya saat keberangkatannya seperti apa. Kedua, jangan tergiur visa murah tanpa nama jelas. Kalau sekarang masih ada nih ya yang nawarin visa mandiri, terus caranya gampang kok, nggak usah pakai travel, kamu wajib curiga. Terus yang ketiga, tanya mekanismenya jika kalau terjadi masalah. Misal visa telat, keberangkatan mundur, terus kira-kira apa solusinya? Travel yang benar nggak akan lari dari perbincangan yang kayak gini. Mari kita bahas tentang travel resmi. Yang pertama, ini saatnya naik kelas dalam hal edukasi, khususnya untuk para pelaku travel, umroh dan haji yang sudah memiliki izin PPIU maupun PIHK. Waktunya kita bisa mengedukasi ke jamaah. Jelaskan ke jamaah kenapa sekarang harus lewat travel resmi. Jangan cuma jual harga. 2. Bangun kerjasama yang kuat dengan provider visa resmi. Jangan mepet-mepet urusnya. Nomor 3. Fokus bukan hanya keberangkatan jamaah, tapi ngawal dari awal sampai pulang. Di era baru ini, reputasi jadi mata uang yang sangat mahal. Saya percaya setiap perubahan besar itu selalu bikin orang nggak nyaman di awal. Tapi justru di momen-momen kayak gini, kita dikasih kesempatan buat milih. Mau tetap main di zona yang abu-abu, atau naik level ke sistem yang lebih tertib dan aman. Buat saya pribadi, ibadah itu terlalu suci. Kalau cuma dijadikan ya ruang spekulasi bisnis. Kalau kamu mau umroh, pilih jalan paling banyak membawa tenang. Kalau kamu pelaku travel, jadilah pihak yang bukan cuma ngebantu jamaah sampai tanah suci, tapi juga bantu mereka sampai pulang dengan hati yang lebih lapang. Kalau menurut kamu, kebijakan baru visa umroh ini lebih banyak manfaatnya atau mudorotnya? Tulis di kolom komentar, aku penasaran banget baca perspektif dari kamu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau video kayak gini menurut kamu lebih bermanfaat, sampai ketemu di video berikutnya.